Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam dulu ya. Nanti kita tunggu. Biasanya agak lama dan lambat. Teman-teman di sini. Cara untuk share. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Silahkan tap layar dan tap orange-nya, terus bagikan ke teman-teman bagi yang dirasa ada teman kita yang butuh dengan pembahasan nahwu. Ini nahwunya pemula dan kita praktek ya langsung di Quran. Karena nahwu shorof itu adalah adanya itu memang karena untuk membahas dan memahami tentang Al-Quran. Baik. Kelihatan nggak ya Pak? Oke, ada 3 juta orang. Kak Serabutan apa kabar? Barakallahu fikum. Kita lanjut kemarin sampai di ini ya. Wa aminu bima anzalallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Ini musaddiqan sebagai hal, sahibul halnya ini. Ya kan Kak? Ya, kita ulangi lagi. Biar saya juga nggak begitu. Ini dicari-cari dari tadi tuh kok nggak nemu gitu. Ternyata adanya di bar. Sambil nge-loading. Ini saya tuh punya netbooknya, loadingnya tuh suwe banget. Ya. Apa kabar Kak Molly? Sehat semua keluarga, barakallahu fikum. Wah, huruf atop. Salah lagi. Wah, huruf atop. Aminu maktub. Dari maktub alaihnya kalimat sebelumnya. Baik. Ini maktub kalimat sebelumnya. Di ayat sebelumnya kan? Ya. Di ayat sebelumnya. Baik. Oke. Assalamualaikum Ustaz Azhari, barakallahu fikum. Assalamualaikum Mama Iren, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Iren. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Wawunya huruf atop, aminu berarti maktub dengan maktub alaihnya di ayat sebelumnya. Aminu fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Bima bi huruf jer, ma majrur yang ma isim mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isim mausul, maka butuh silah dan aid. Oke. Anzaltu ini silahnya dari ma. Anzaltu kita uraikan fi'il mudhari dengan fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Anzaltu ini punya domir ana. Domir ana ini bila dikembalikan ke ma ternyata tidak sesuai. Maka kita lihat di depannya tidak ada. Maka ini berarti aidnya dihapus. Nah, muncullah tu. Iya. Muncullah hu di sesudah tu. Baik. Jadi takdirnya gimana? Anzaltuhu gitu Kak. Ya, terima kasih Mama Iren sudah tetap layar, barakallahu fikum. Berkah rezekinya Kak. Anzaltuhu. Ya, takdirnya itu jadi bima anzaltuhu. Iya. Anzaltu ini sebagai silah mausul. Nah, hu ini adalah aid yang kembali ke ma. Baik. Sekarang musaddiqan. Musaddiqan itu hal. Sahibul halnya mana? Karena ini hal itu
isim yang nasab yang jatuh sesudah kalimat itu sempurna gitu, yang berupa keterangan keadaan. Usodikon, iya, pembenaran hal. Ya, ini mana sohibul halnya? Ternyata sohibul halnya di sini Kak, di hu, dari aid yang dihapus tadi gitu Kak. 5. Li huruf jar ma isi mausul sebagai majrur, ma'akum ma'a ini zorob, wahwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Karena ini ma ini adalah isi mausul, maka butuh silah yaitu dan aid. Baik, 5 ma'akum. Oke, sampai sini ya Kak kemarin ya. Ada 9 juta. Baik, kita sematkan dulu ininya. Ini saya punya referensinya, yaitu mushaf i'rab. Baik, saya sematkan ya, ini mushaf besar i'rab lak. Apa Kak patah ya, Kak patah gimana lak? Kak mau tanya boleh, silakan. Kita lihat di Quran mushaf i'rabnya ya. Setelah zarab itu namanya, ada yang bilang mazrub, tapi kalau saya mudhof ilaih ya, karena itu bentukan idofah gitu loh Kak. Baik, ini Qurannya mushaf i'rab Al-Quran berkata. Baik, kita di ya betul, silah itu berada di setelah isim mausul. Jadi nanti kalau kita belajar masdar, ma masdaria atau an masdaria itu juga butuh silah. Lafaz kum apa? Ma'akum. Kumnya mudhof ilaih Kak. Kenapa ada yang tidak alasannya? Kenapa ada yang bertanwin, ada yang tidak alasannya? Yang mana yang bertanwin? Yang mana yang bertanwin Kak? Yang mana yang bertanwin? Oh, tidak bertanwin. Yang mana Kak, yang di ayat ini? Kalau misal yang bertanwin apanya Kak? Ini nggak bisa itu ya. Ya karena ada ini maka nggak bisa disyarat. Oke, di ini aja ya, dibalik. Wala takunu awwala kafirim bih. Sebentar. Ya. Ada bertanwin, ada yang tidak. Alasannya yang bertanwin yang apa? Yang apa Kak? Kalimat isim mausul sila dan aid Kak. Maaf, oke. Kak, baru datang ya? Berwaki jam mudzakkar mukhatab Kak. Yang mana? Oh, maki. Iya, wakinya itu. Sebentar ya Kak ya. Tapi kalau itu bentuknya dorop itu nanti belakangnya kan biasanya. Nanti saya tanyakan lagi. Baik. Oh, kok bisa langsung? Oke. Mangga silakan Kak. Assalamualaikum Pak Hayu. Ini udah naik loh Kak. Assalamualaikum Kak Hayu. Sudah ada suaranya. Silakan. Assalamualaikum Kak. Oke, sambil betulin mikrofonnya kali ya. Baik. Diperjelas pertanyaannya Kak, saya nggak begitu paham. Kenapa ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin, gimana maksudnya? Kalau idofah memang kalau mudhofnya itu nggak boleh bertanwin, nggak boleh beral, tapi mudhof itu pasti isim gitu.
Kak Mauli baru jawab. Iya ini. Terima kasih. Wala takunu awwala kafirim bi. Sampai sini kan? 5 ma'akum. Terus ini wala takunu awwala kafirim bi. Den malu gimana? Kita turunkan apa gimana? Kan saya nggak paham. Kakak pertanyaannya apa? Gitu. Kalau malu nanti sesat di jalan, Kak. Baik. Wala takunu awwala kafirin bih. Nah, ini banyak banget, Kak. Ada wa ini sebutnya huruf, la juga huruf. Huruf yang apa ini? Zajem. Takunu ini fiil mudori yang apa? Kalau zai berarti zajem. Ya, dijazemkan oleh apa? Oleh la gitu. Jadi bentuknya cuman fiil mudori zajem. Benar. Kalau mau bertanya, bertanya aja. Terus kalau naik silakan bicara, nggak apa-apa Kak. Wala takunu awwala kafirin bih. Bentar, suaranya keren. Ngerok. Awala berarti ini adalah ini apa nih Kak? Khobar. Oh, khobarnya dari kana. Iya. Di sini ada isim kana, di sini khobar kana. Kafirim bih. Ini mudhof ya. Kemudian bihi jair majrur gitu Kak. Baik. Ya. Kakak jangan takut kalau mau ini bertanya aja. Atau saya juga nanti ada punya asisten banyak ya. Atau ada 8 juta yang hadir di sini tetap. Jadi kakak sekalipun saya sebagai pembelajar bukan pengajar, nanti saya insya Allah bertanggung jawab terhadap pertanyaan kakak. Nanti bisa dilanjutkan ke ustadz saya ataupun para pengajar saya nanti, ataupun di sini ada para asatid yang hadir gitu Kak. Baik, teruskan ya. Jangan jangan capek untuk belajar karena ini kita akan jadikan Quran itu bukan hanya sebagai bacaan saja, tapi bacaan dan harus memahaminya. Biar memahami kita pakai ilmu alatnya gitu Kak. Baik. Wala takunu awwala kafirim bih. Iya kita siap di sini. Iya. Mangga Ibu, apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, belajarnya per kalimat. Kalau kalau misalnya pengen semuanya itu pengen cepet-cepet jadi, ya kita nggak apa namanya tuh nggak apa namanya. Memang dapat banyak, tapi cuma sebentar gitu biasanya. Baik. Ya, berkalimat kalau dalam bahasa Arab itu namanya perkata ya, ini berkalimat itu. Kalau bahasa Indonesia kalau kalimat itu susunan dari kata-kata. Ya, Assalamualaikum. Untuk ma'uhiya ilaika. Itslu ma'uhiya ilaika. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, Pak, mari kita belajar. Bacakanlah apa-apa yang ada di dalam kitab ya. Enggak ada, udah sembang banget tahu ikan tuh kan. Ih, kok malah susah ini. Nah, kita ini ada isi mausul nih, pembahasan baru sampai sini kan kemarin. Lihat nggak Kak? Bisa lihat ya. 5 ma'akum li huruf jar isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul, ada isi mausul, maka kita harus punya Pak silah dan aid. Silahnya mana Kak? Silahnya mana Kak? Baik. Ma'a ini dorob. Maknya ini adalah dorob. Kita tulis.
Ya insya Allah. Jam 6 ya Bu, jam 6:10. Tadi saya mulai jam 6. Zorob, maaf. Maknya itu dorob, kemudian ini berarti mudhof ilaih. Kalau dorob depannya pasti mudhof ilaih ya Kak. Kalau misalnya kita idofah depannya mudhof ilaih. Kalau ini ma'a dorob maka depannya pasti mudhof ilaih gitu. Diinin lagi kayak kemarin. Wa'id berarti depannya ada wa'id qala. Sekalipun itu kalimat qala lil malaikati itu sebutannya adalah dari dorob kemudian berarti depannya mudhof ilaih gitu Kak. Baik. Iya Bu, biar nggak ini apa ngajinya kita tadabur ya. Sekalipun sedikit, tapi kalau kita ngaji seperti ini insya Allah dalam hadis itu termasuk amalan yang lebih baik daripada ribuan sholat sunnah ya. Orang lain baru bisa sholat sunnah 100, kita masih sudah ribuan. Iya. Ya, zorob makan, baik zorob makan atau zorob zaman, depannya itu kita sebut mudhof ilaih. Tadi ada yang tanya kan gitu kan, sesudah zorob apa namanya? Mudhof ilaih. Kenapa disebut mudhof ilaih? Karena ini bentukan idhofah gitu. Tapi ada yang bilang gak habis zorob ya madrub kakak, boleh. Musodikon itu hal, ya kan? Kakak baru masuk ya? Oke, saya ulangi lagi. Ini surat Al-Baqarah ayat 41. Berarti sekarang tanggal 2 bulan 3 ya. 2026. Ini 2 hari. Gak apa-apa. Wah, huruf atop. Aminu maktub dengan maktub alihnya Pak. Ayat sebelumnya. Aminu fi'il amr dengan fa'ilnya antum. Bi huruf jer. Ma majrur isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul. Baik. Karena ini adalah isi mausul, maka kita harus cari silah mausul dan aid gitu. Kemudian angzaltu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Oke. Angzaltu ini adalah silah mausul dari ma. Angzaltu ada ai, ada aid, ada domir yaitu ana. Ana ini kalau domir ini diplotkan apa ya? Diletakkan di ma sesuai apa tidak gitu. Ternyata coba kita terjemahkan bima dengan sesuatu, anzaltu aku telah menurunkan. Nggak sesuai kan? Dengan sesuatu, ini sesuatu ini aku, nggak sesuai kan? Baik. Bima anzaltu dengan sesuatu, anzaltu aku telah menurunkan, yang telah aku turunkan. Oh, pakai yang ya. Kita pakai bahasa ini. Kalau yang berarti itu bentukannya naat, Kak. Kita yang sesuai aja dengan kaidah ya, Kak. Bima dengan sesuatu terus terusannya yang gitu. Aku telah menurunkan. Kalau kata yang gitu nanti kita pakainya mausuf. Nanti ya, sifat dan mausuf. Terima kasih Bang Roy, barakallahu fikum. Tak ulangi. Bima bi huruf jer, ma domir mutasil sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul, maka kita butuh silah dan aid. Silahnya mana? Anzaltu. Fi'il mudhari, fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Baik. Ana ini tidak sesuai dengan ini. Isi mausul aid itu harus kembali ke ma. Sesuai. Ai domir yang kembali ke ma. Pertanyaannya adalah, kok aku lagi nggak enak tidur? Duduknya sebentar ya Kak ya. Sudah tua. Kalau udah tua tuh ini banget, tapi terlalu tinggi. Sebentar. Oke. Gimana tadi?
Terjemahnya bi dengan ma sesuatu. Aku telah menurunkan, ya kan? Yang aku telah turunkan. Kalau ada yang depan itu nanti identifikasinya itu ke naat kakak. Ya Allah, ini lagi gak enak duduknya. Baik, ini aja. Bima anzaltu. Kebanyakan makan kali tadi ya. Sahurnya tuh saya nasi, biasanya jarang pakai nasi. Nyalain nasi bukan. Mama gitu, kalau ada sisa dimakan. Oke. Anzaltu ini silah mausul dari ma. Kemudian ini karena tidak sesuai domirnya, terus tidak ada, maka kita kira-kirakan domirnya adalah hu, dihapus gitu ya. Hu yang dihapus ini, coba kalau terapkan gimana? Ma pada sesuatu, anzaltuhu gitu. Ma anzaltuhu, ma anzaltuhu. Lihat ya teman. Konsentrasi. Pada apa-apa, dengan sesuatu, anzaltuhu, aku telah menurunkannya. Nya apa? Ma gitu. Sesuai kan? Ya, ini jenis silah mausul yang aidnya dibuang, dihapus. Ingat ya, kemarin kita pernah belajar isi mausul. Isi mausul kita kemarin pembelajarannya sudah sampai di Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, huruf nasab dan taukid. Ya kan? Baik. Nah, isi mausul kalau buat orang pemula, teman-teman, saya itu adalah pemula, maka ini di dalam Al-Quran yang paling banyak didapat yaitu aladhi, aladina, alati, ma, dan man. Isi mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Rumusnya gimana? Kalau ada isi mausul, maka ada kalimat di depannya, namanya silah mausul. Nah, kalimat itu kalau dalam bahasa Arab itu kan kata ya. Kalau ini bahasa Indonesia, Kak, kalimat itu susunan kata-kata. Baik, contohnya apa? Alladzi isi mausul, jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya, karena depan tidak ada isim yang rofa. Malan ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Jama'a malan ini silah mausul, ya. Silah mausul. Kemudian aidnya mana? Aidnya ini huwa. Jadi kita bacanya pas gitu ya. Huwa aid kembali ke aladi sesuai. Kita coba baca. Aladi orang-orang yang jama amalan, ya jama amalan, dia telah mengumpulkan malan pada harta gitu kan. Ada contohnya. Ini lembaran pas waktu pelatihan kemarin. Ya, waktu metode al-ilan. Kalau ada yang tanya, tanyanya sama Ustadz Sugi ya. Dan saya nanti kena PL kalau pada kasih tahu. Karena saya menyematkan keranjang kuning. Baik Kak, terima kasih atas ininya. Apa namanya itu? Pengertiannya. Billadina yatlunal kitaba. Nih. Billadina bi aladina isi mausul sebagai apa? Majrur, karena isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Tugasnya menyempurnakan kalimat. Di sini ada bi sebagai huruf jar, maka dia butuhnya Pak majrur. Maka isi mausul sebagai majrur. Ini isi mausul sebagai majrur. Butuh apa? Butuh silah dan aid. Silahnya mana? Yatlunal kitaba. Ya kan? Langsung ya Kak ya. Yatlunal kitaba. Baik. Yatlunal kitaba ini yatluna fi'il mudhari dengan domirnya apa ini? Hum. Alkitaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Adakah domir di sini? Ada, yaitu domir yang tersimpan yaitu hum. Hum kembali ke sini ke aladina sesuai apa tidak? Sesuai. Berapa harokat lafaz bila dina tak berubah. Kenapa? Karena mabni Kak. Nggak bila dini nggak bisa. Karena mabni. Mabni itu dia tetap di apa-apain juga tetap gitu.
Majrur tanda jernya ya. Dari mana? Enggak, ini termasuk aladina itu mabni kakak. Ini adalah isi mausul. Kalau isi mausul mabni. Oke, baik. Terima kasih kakak atas pengertiannya. Barakallahu fikum. Bila bi huruf jer aladi majrur yang dijerkan dengan kasroh dengan ya gitu enggak, kita bacanya gini kak irobnya aladina. Aladina ini adalah isi mausul gitu gitu kita irobnya gitu, bi huruf jer aladina isi mausul sebagai majrur gitu. Masya Allah, itu ngetes apa? Ya, ya celunal kitaba, ya celuna fiil mudore dengan failnya hum, alkitabah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Baik, udah selesai ya. Nah, ini contoh yang tersimpan aidnya. Kalau ini contoh yang dohir. Ada lihat ya. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Is okay, aku rada ini. Terima kasih kakak yang sudah melihat produk yang saya sematkan. Bagus. Jadi kalau apa namanya tuh kawan-kawan yang hadir di sini mereka biasanya asatidah yang biasa bergumul dengan bahasa Arab gitu. Akunnya refleks ngalirnya ke bahasa Arab. Mereka itu lulusan dari pondok pesantren. Ketika melihat cara saya belajar suka rada aneh gitu. Kemudian mereka kadang mengajukan pertanyaan dan tidak menjebak, tidak cuman agak aneh aja. Kenapa sih kok gini, ini gini. Aslinya mereka sudah pegang matan dalam alfiyah, mereka sudah pegang matan mutamimah dan ajurumiyah itu memang fokus apa namanya itu kudu ya. Kalau saya kan enggak instan gitu kan. Ya, waktu pelatihan itu saya belajarnya online, kemudian waktu pelatihan secara offline itu juga saya ditekankan bahwa ini adalah dari kitab-kitab seperti itu dan ini adalah instannya. Jadi ketika menjelaskan meleset dikit, kita akan berhadapan dengan anak-anak pondok. Ya, anak-anak pondok yang itu yang hadir di sini, kemudian ngelihat kok rada aneh, mereka ngajuin pertanyaan yang sebenarnya mereka sudah paham gitu maksudnya. Tapi okay, bagi saya malah bagus karena saya menambah apa namanya tuh, menambah wawasan. Jadi saya tidak boleh ada di level nahwu pemula aja gitu, harus ada kelanjutannya gitu kan. Pak Agus barengan sama kita itu ngajinya kan, belajar offline-nya. Saya belajar offline-nya sama Ustadz Yasin di Cirebon. Kalau di ini saya sebut nanti kena PL. Kalau offline satunya waktu yang belajar ini barengan sama barengan satu ini sama Pak Agus. Ustadz Sugiono. Iya. Iya, ngikutin jejak. Ya, ya bagus. Bagus kan suka hadir di pengajian Ustadz Sugiono. Baik. Ustadz Sugi itu mengajarkan secara simpel bahwa nahu pemulanya itu seperti ini. Nanti kalau orang sudah sampai di dia, ini kan nomor 17 ya, halaman 7. Ya, kan ini halaman 17 kan, iya Pak Agus ya, di halaman 17. Nanti kalau misalnya apa Bu Nyai? Kalau udah sampai halaman 29, nih, kita itu sebenarnya kata beliau sudah dibekali hal-hal pokok. Jadi ketika mengirob itu nggak goyah gitu loh. Nanti baru di buku kedua kita belajar nasob mansubatul asma seperti uh, hal, seperti munada kayak gitu teh. Baik. Nah, itu yang ini gitu ya Kak Mak. Kak siapa Kak Maya? Bu Rizky, Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau belajar online-nya dulu saya sama Ustadz Abdul Twasikal. Waktu belajarnya sama beliau itu belajar i'rab
Itu terakhir belajar i'rab tuh Pak, tapi awalnya kita belajarnya Muyasar, kemudian habis Muyasar Al-Kafi gitu. Karena beliau ngambil sanadnya dari Ustadz Aceng Zakaria gitu. Ya ya, baik. Wallahu yahtasu birahmatihi mayyasha'u. Baik. Wa wallahu ini apa ini? Ini adalah huruf atop atau istinaf, itu bihasabi magoblah. Saya diajarin gitu sama ustadznya. Allahu ini mubtada, yahtasu birahmatihi mayasa. Ini khobarnya gitu kan. Bentukan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya mana 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 isi mausulnya ini? Isi mausulnya ini. Nah, sorab sama kayak di kamus ya. Kenapa sama? Sama Kak, cuman kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu saya menganggap bahasa Indonesia itu miskin. Kalau yang kaya itu bahasa Arab. Jadi nggak cocok kalau nahu sorob diterapkannya di bahasa Indonesia gitu. Cuman sekarang pertanyaannya, ketika kakak hehehe nahu sorob sama kayak di kamus bahasa Indonesia, itu karena memang di sini Ustadz Sugi bilang ketika saya mengajar seperti gaya pondok itu jemaahnya makin berkurang, tapi ketika dia menerapkan pelajaran bahasa Arabnya atau pelajaran nahwu sorobnya memakai metode al-i'lan seperti ini dengan ini yang fokus, ini yang dinyatakan dengan memakai pendekatan bahasa Indonesia gitu. Oh, kamus bahasa Jawa. Jenengan seneng ngagem bahasa Jawa nggih? Saya kasih tahu. Bahasa Jawa itu bahasa kaya. Bahasa Jawa itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Kalau jenengan apa namanya itu sama dengan bahasa Sunda ya. Saya orang Sunda. Kalau lihat itu bahasa Indonesia hanya mengenal kata jatuh. Tapi bahasa bahasa Sunda akan dikenal ti kosewa, ti jengkang, ti gubrus, ti semuanya itu artinya jatuh dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu beda. Kalau tiko sewat itu dia jatuh karena terantuk sesuatu. Kalau tijengkang dia itu jatuh dalam posisi dia ke belakang. Gitu. Kalau bahasa Mandarin mungkin sama juga kayak seperti panjenengan bilang seperti itu tadi. Intinya Anda orang mana gitu. Terus Anda berhadapan dengan siapa gitu. Saya orang Indonesia, saya suku Sunda, saya berhadapan dengan orang Indonesia yang banyak sukunya. Maka Mbah Yai bilang gini, nasihat beliau luar biasa. Ketika beliau bilang waktu pasti tahun 1992 itu saya diajari sama beliau tentang terjemahan. Terjemahan bebas gitu. Tapi tidak mengurangi nahu sorobnya, pakai nahu sorobnya ketat sekali beliau bilang gini, kalian itu jangan memakai bahasa Jawa atau bahasa asal kalian. Kenapa? Karena yang dihadapi itu bukan hanya orang sesuku kalian gitu. Kalau kalian itu berada di Mandarin, itu kalian pakai bahasa Mandarin gitu. Biar orang selevel apa kita bisa paham gitu. Oke, lanjut ya Kak. Wallahu yahtasu birahmatihi mayasa. Ini mana sih mausul Kak? Baik. Kakak bilang tadi ini adalah aidnya adalah dohir. Nah, ini aidnya tersimpan. Ya, tersimpan. Kalau ini aidnya dihapus atau dibuang. Coba lihat. Dan ini akidah loh Kak. Kalau Kakak mengatakan ini mannya kembalinya ke Allah, itu salah besar. Karena ini Allah yang memilih rahmatnya pada orang gitu. Ini mannya isim mausul sebagai apa? Maf'ul bih gitu. Kalau kita mengartikannya man ini adalah Allah, maka rahmat itu ya sya'unya huwa di sini ini adalah Allah. Kalau rahmat itu bukan kepada Allah tapi kepada manusia, bukan kepada Allah, satu ya. Kemudian yasha'u, kalau yasha'u itu menghendaki, diartikan dikehendaki, itu salah. Coba lihat terjemahannya, Cek. Saya banyak sekali baca terjemahannya dikehendaki. Iya, beda bahasa.
Di kamus beda Kak, kayak awal di awal mengawali. Iya, kakak sebagai seorang literasi, saya tahu kakak itu mungkin mengkritik, ada beberapa yang saya sampaikan. Tetapi kakak bilang ketika kakak berkata seperti ini, ya, pasif itu bentuknya betul. Dikendaki itu pasif. Tapi di sini jadi naibul fa'ilnya itu Allah, kan naibul fa'ilnya itu Allah. Jadi naibul fa'il itu objeknya itu bukannya Allah, tapi malahan malahan eh, eh, objeknya itu jadi Allah, bukannya subjeknya gitu. Paham ya? Iya, ya Sa'u tuh fa'ilnya. Oke, oke, saya ini kan udah selesai kemarin ya. Cuman kalian itu loh kalau udah disuruh mikir biasanya rada wah, akan ini. Kemarin gini Kang Dendo, ada yang bilang huanya itu baliknya ke Allah, baliknya ke man, ya. Padahal sebenarnya itu nggak bisa. Mana ya? Tadi ya. Kita masukin. Allah bisi. Baik. Wah, huruf istinab. Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah, yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Bi rohmatihi bi huruf jar rohmati majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Dari mana? Yahtasu gitu. Maf'ul bihnya yahtasu. Karena ini yahtasu butuh maf'ul bih mana? Maf'ul bihnya man. Oke, lanjut. Man ini adalah isi mausul. Isi mausul tuh butuh silah dan ain. Silahnya apa? Ya sya'u silah mausul. Ya sa'u fi'il mudore nih Kak. Fi'il mudore dengan fa'ilnya huwa. Ya sya'u ini sebagai silah mausul. Mana aidnya? Aidnya dihapus. Hu. Kenapa? Kenapa nggak huwa? Karena huwa ini adalah Allah. Kalau huwa baliknya ke huwa ini baliknya ini ke man, isim domir yang kembali ke man sebagai aid itu nggak cocok gitu Kak. Terus yasha'u hu ini hu-nya ini dihapus. Ya dihapus kenapa? Karena sudah maklum. Kalau bahasa ininya mah maklum au. Menghendaki bentuknya aktif dan yasau itu bentuk ya, ya menghendaki. Jadi Allah menghendaki hu padanya man gitu. Ya, betul Pak. Baik. Jadi kalau misalnya nanti salah mengerti kemarin gitu. Siapa sih yang menghendaki man, katanya man orang menghendaki. Jadi kalau itu rahmat. Kalau di sini huanya kembalinya ke man, ini berarti bukan Allah gitu. Nanti orang itu sakar PDW bisa pengen rahmat itu gitu loh. Iya. Ini akidah loh Kak. Dalam artian kalau kita tidak memegang ayat ini, kita akan sembarangan bilang, oh Habib itu yang terhormat, Habib itu telah dipilih kayak gitu. Kita main ini aja karena mannya diartikan huwa, padahal huwanya ini baliknya ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Asyifa. Itu yang saya pikirkan kemarin tuh. Terus yang kedua, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, coba lihat Qurannya itu. Coba lihat Qurannya itu. Nanti kalau ada ini bilangnya dikehendakinya. Iya, padahal itu bukan mazul, ini tuh maklum. Iya, katanya maklum. Makanya saya respect sama terjemahan Al-Qur'an bahasa Indonesia sekalipun itu sudah ditafsir ya sama Lajnah Tafsir, tapi kalau misalnya saya lihat terjemahannya jauh dari Nahu Sorob itu iya banget. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita belajar. Ustaz saya itu Ustaz Yasin, Ustaz Maidedu itu bilang gini, ibu-ibu tuh suka bingung ya. Ada Ustaz bilangnya A, ikut A. Ustaz ini bilangnya B, ikut B. Padahal apa itu bermacam-macam pikiran itu dari ustaznya sendiri, makanya ibu harus belajar sendiri. Dia tekankan belajar sendiri, meriset ayat. Caranya apa? Kita belajar dari awal dulu, yaitu nahu sorotnya. Ibu-ibu tuh udah pada sepuh, bapak ibu semuanya.
Ibu teman saya itu yang paling muda usianya 45, yang paling tua usianya 70 tahun. Ya belajar seperti ini gitu. Oke, kalian yang masih muda, anak-anakku umur 20, 23 loh, sudah itu ponakan. Terima kasih, barakallahu fikum. Itu seperti itu ya. Ini namanya aidnya dibuang. Seperti apa? Seperti ini. Aidnya juga dihapus ya. Anzaltuhu gitu. Anzaltuhu. Jadi takdirnya itu bima anzaltuhu. Oke, bima anzaltuhu. Ini ngulang yang kemarin. Yang sekarang belum ini karena kalau udah ketemu silah mausul pasti mandek. Serang. Oh iya, berarti apa, agak pelajaran agak membuat ramai otak kita kan masih biasanya ini kosong ya, masih diisi bima anzal tu bukan jadi dengan sesuatu anzal tu aku telah menurunkannya, hu-nya ini baliknya ke ma. Musodikon ini pembenaran. Musodikon ini sebagai hal, ya keadaannya. Nah, coba contoh yang tadi tampil lagi teh dan mohon dijelasin lagi tentang man. Udah tadi di itu aja, di screenshot aja. Oke, screenshot dulu nanti. Tahu kan ini man itu adalah silah mausulnya adalah ini kan si mausul. Ya sau ini sebagai silah mausulnya gitu. Oke, sekarang cari aid. Aidnya itu nggak sesuai kalau kita cari huwa itu kemudian ya ke man gitu. Iya. Iya, dikira saya tenang. Saya kurang tenang ya. Oh, tentang. Baik. Itu jadi ini dihapus mahdzuf bahasa bahasa Indonesia bahasa Arabnya ya. Mas. Mayasauhu gitu. Ini aro ya tasbir mati. Ya, ada di Quran surat ini. Tentang. Dilihat begini paham nggak ya? Tulisanku bagus sih. Nah, ini adalah ada silah dan ain kalau ketika ketemu sama isi mausul ya. Kan ini nama isi mausul. Tadi yang 5 aladi, aladina, alati, ma dan man ini. Tapi ma juga bisa disebut manafi, ma masdari, ma itu ada dalam 8 kedudukan. Taunya gimana caranya? Siyakul kalam. Kata kalimat di dalam itu butuhnya apa gitu loh, Kak. Sudah ya, Kak ya? Jadi man ini adalah isi mausul, dia sebagai maf'ul bih. Karena isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat ya. Yang dibutuhkan adalah maf'ul bih, maka man isi mausul sebagai maf'ul bih. Yasa'u ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasa'u sebagai silah mausul. Kita lihat di sini ada domirnya huwa. Huwa itu kalau jadi aid nggak sesuai gitu. Kalau ini huwa, ini memang tentang orang, bisa buat laki-laki, perempuan bisa. Kalau yang man itu. Kalau huwa ini kan laki-laki, boleh. Kalau baliknya ke man itu nggak sesuai karena ini maf'ul bih merujuknya ke orang. Kita coba terjemahkan. Wallahu dan adapun Allah itu kalau terjemahan Kak siapa tadi? Kayak yang pinter literasi itu tadi. Kalau kalau bahasa Jawanya utawi mengkono-mengkono ya. Mubtada itu. Iya. Saya nggak bisa, belum bisa, Kak. Wallahu dan adapun Allah itu adalah yahtasu, dia memilih atau mengkhususkan. Ya kan? Biromatihi tentang rahmatnya man pada orang gitu. Ya, kalau man ini masuknya huwa masuk ke man nggak sesuai karena huwanya ini kembalinya ke Allah. Kalau man ini kembalinya ke orang gitu kan. Oke. Jadi yang sesuai mana? Dihapus. Takdirnya apa? Mayyasha'uhu gitu kan.
Nah, kalau yang ini sama nih kita jelasinnya. Bima anzaltuhu, karena ini ana tidak sesuai dengan ma, maka dihapus, dikira-kirakan hu. Takdirnya gimana? Bima anzaltuhu gitu. Ini nih Kak. Bima anzaltuhu, bi huruf jar, ma pada siapa saja. Nah, ini nih. Kasih, Pak. Bukan. Nah, ini nih. Tadi baru cerita, ya sya'u ini adalah fi'il mudhari maklum, bukan majhul. Maka huwa ini adalah fa'il, bukan naibul fa'il. Allah menghendaki padanya. Baliknya ke man. Kalau pakai majhul gimana? Dikehendaki Allah gitu. Dikehendaki manusia gitu. Jadi rahmat itu bukan dikehendaki Allah kalau majhul Kakak. Iya. Pada siapa saja yang dikehendakinya. Nyaknya ini baliknya ke man Kak, bukan nyaknya itu baliknya ke huwa. Allahnya itu sebagai fa'il. Hmm. Seorang yang Allah kan itu bentuk pasif. Iya, itu bentuk pasif. Kalau dikehendakinya, ini dikehendakinya berarti dikehendaki siapa? Dikehendaki man gitu. Sekalipun disitu nya besar loh Kak. Nah, kayak gini ini yang kadang orang tuh jarang riset. Itu sebenarnya salah. Karena bentuknya itu maklum, nggak boleh pakai di. Menghendaki Allah akan menghendaki atau sedang menghendaki gitu kan. Kalau yang fi'il mudhari kan. Baik. Terima kasih Kak Siva yang sudah kasih contoh. Ya itu karena di dalam terjemahan tuh gampang mayyasha'u pada orang yang dikehendakinya. Nyanya baliknya ke Allah, padahal nyanya ini adalah baliknya ke man gitu. Iya, kalau pakainya itu. Kalau gini caranya menerjemahkannya pada orang yang gitu kan. Orang yang biasanya di sini pakai yang tuh. Orang Allah menghendaki padanya gitu. Iya. Punten ya, kalau ada pemahaman yang salah, buang. Sekarang pakai pemahaman. Ayo riset sendiri, pakai nahwu sorof yang kita punya sebisa mungkin. Nanti akidahnya kita salah gitu. Iya, memang dikehendaki sama Allah gitu. Sepertinya benar, tapi kalau dalam tata cara nahwu sorof itu cara menerjemahkannya salah. Satu. Yang keduanya itu sampai ke akidah kalau gitu rahmat itu bisa dikehendaki kita, sekendak kita ngasihnya itu. Padahal yang menghendaki itu adalah Allah, bukan dikehendaki kita. Gitu loh Kak. Tidak rancu ya gini. Allah memilih dengan rahmatnya pada orang yang Allah menghendaki padanya gitu. Puyengan. Allah menghendakinya gitu aja. Allah menghendakinya itu ya. Ayo sekarang model seperti ini membahasnya sampai kan itu rahmat, dia dikasih rahmat sama Allah, kita menebak sendiri padahal yang seperti itu hanya Allah. Koridor Allah kita nggak boleh masuk, itu wilayahnya Allah. Makanya kadang-kadang kita dia itu orang alim, dia itu wali, dia itu kita bisa deketin sama Allah, makanya kita deket sama Allah gitu. Habib itu adalah ini, makanya kita harus nah kayak gitu tuh. Sampai di sini saya pas ngerisetnya, oh berarti ini padahal semua itu sama manusia, yang dia itu tidak tahu dia dikendaki sama Allah apa enggak gitu, dia itu mendapat pengusaha apa enggak. Jadi apa, jadilah manusia merdeka dengan syahadat. Aku ingatnya gitu deh pas pembahasan syahadatain itu, kata Mbak Ya itu sama orang tuh jangan terlalu ini gitu, karena mereka juga apa namanya manusia tuh, penghormati ya betul, pakai penghormatan segala macam, tapi kalau terlalu berlebihan itu nggak bisa. Nah ini asasnya di sini.
Terima kasih. Nggak ada di dunia itu yang baik terus kita udah punya kunci surga sebanyak, nggak ada. Makanya kita berdoa, terus berdoa husnul khotimah. Ya, baik itu kita sudah berada di koridor baik atau masih kita itu dalam wilayah orang tidak baik, tetap kita kudu berusaha dan berdoa. Makanya kerja. Beribadah. Allah, sila itu apa, Kak? Kak Fahmi. Sila itu kalimat yang jatuh sesudah isi mausul. Ini isi mausul, Kak. Maka kita harus carinya silahnya mana gitu. Nah, kalimat sesudah isi mausul namanya silah mausul. Dalam silah mausul itu ada namanya aid. Nah, kita cari aid itu ada yang tersimpan, ada yang dohir, dilihatin, ada juga yang apa namanya itu dihapus apa dibuang. Sudah ya. Ini pelajaran kemarin loh, Kak. Iya. Gitu. Udah ya, Kak. Saya apa tadi? Udah selesai. Kalau masih belum paham, telan aja dulu. Musaddiqol lima ma'akum. Nah, ini ada. Ini. Oke, ini namanya hal keadaan. Menerima pembenaran ya kan, dia itu sodik apa ya? Sodik bahasanya Indonesianya apa? Sodikon. Ini agak lelet ini tuh. Ayo, Kak. Sebentar ya, saya lihat di ininya. Di gimana cara. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang berimanlah kepada turunkan pembenar. Pembenar. Sini ya, Kak. Berimanlah kamu. Nah, ini salah nih. Berimanlah kalian kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar. Nah, dalam keadaan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu. Taurat. Ya, ini Kak nih. Coba berimanlah. Kamu, apa kalian? Wa aminu. Amana amanu gitu. Aminu 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 kan iya di sini di aminu wa aminu kan. Kadang kalau lihat terjemahannya kita lihat artinya gitu, kalau kita belajar sendiri nahu sorobnya akan ketemu. Amin aja, amin, amina, aminu, berarti kan kalian, bukan kamu. Oke, lanjut. Sodikon ini sebagai pembenar, yaitu hal sohibul halnya mana? Sohibul halnya ini nih, Kak nih, yang tadi anjal tuhu gitu. Kita ulangi. Kalian, betul, Kak. Betul, Pak. Bima dengan apa-apa anjal tuhu, aku telah menurunkan hu padanya. Ya, ya ini sohibul halnya tuhunya ini. Iya, menurunkannya. Sohibul halnya itu hu. Kemarin gini. Kemarin saya dibilangin sama orang yang bilang, aduh saya lupa lagi nggak di screenshot ya. Jangan Al-Quran dong, Kak, gitu sambil emot nangis. Saya bingung. Terus kita belajarnya sama apa? Kalau Al-Quran aja kita belum paham, suruh belajar yang lain gitu. Ya kan, Kak? Makanya saya tuh pokoknya cara nahu sorob itu dia datang
pelajaran itu datang, ilmu itu datang untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran. Ya wis, yang pakai Al-Quran gitu. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan nahu sorob, maka yang dipakai kaidah Quran. Aku ingetnya gitu pas waktu cerita. Oke. 5. Ma'akum li huruf jar ma isim mausul sebagai majrur. Nah, ini dia, Kak. Ini si mausul lagi. Maka dia butuhnya Pak silah mausul dan aid. Silah mausul dan aid. Baik. Oke, kita coba. Oke. Ma'akum, ma'akum. Nah, 5 ma'akum. Ma'akumnya sebagai apa? Ma'a itu zorob, terus depannya itu mudhof ilaih, karena itu bentukan idopah gitu loh, Kak. Orang Sunda nggak bisa bilang Pak parimpunan. Hmm, iya. Inanya panjang kok, Pak. Inna sesungguhnya kami. 5 ma'akum. Sudah, Pak? Sudah. Udah? Oh, daging. Iya, dibayarin dulu. 40. Pagi-pagi sudah ada yang nanda gitu. Aduh, kok banyak ini ya. Nah, kita cerita yang 5 ma'akum ya, Kak ya. Ntar, ambil lagi ininya. Jam segini perut udah pada bunyi. Lima ma'akum. Geser sini. Oh, lam ini uh, lam ini ya ini kan ya. Gak kelihatan ya. Li-nya ini huruf jer. Baik. Maknya ini adalah isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul, maka butuh silah dan aid. Baik, ini harus ada satu silah mausul, yang keduanya harus ada aid. Baik. Udah ya, Kak ya, silah mausul dan aid. Oke, lanjut. Ma'a ini dzorob. Ma'a, yang ma'a ini adalah dzorob. Dzorob. Baik. Dzorob apa? Dzorob makan. Oke. Dzorob makan, dzorob tempat, dzorfun makanin. Terus oke, muta'alaknya ini bima is ma'akum. Zorob ini wahwanya mudop ya, Kak. Kalau zorob itu pasti mudop karena itu. Nah, ininya ma'akumnya mudop ileh. Nah, ileh. Oke. Kalau ma ini silah mausulnya ya, kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya silah mausulnya, Kak. Ya. Ini pasti muta'alaknya itu ke sesuatu yang tersembunyi gitu. Di sini nih, Kak nih. Ya, di sini tersembunyi. Silah yang aslinya ada di sini karena ini kan sibeh jumlah kan. Ya, ma'akum. Paham dulu. Paham dulu deh. Baru masuk saya awam sekali, banyak istilah tolong saya. Iya, apa itu aid? Oke. Nanti kalau apa pas saya pembahasan nahwu sorob,
mungkin saya harus di planning ada 1 hari untuk belajar kaidah dulu ya. Baik, nanti belajar kaidah di hari apa ki? Allahumma sholli sana. Nanti saya tentukan. Iya, 391. Iya, saya juga awam. Saya juga awam. Jadi kalau ada isi mausul, ini namanya isi mausul. Ini namanya isi mausul. Isi mausul itu kata sambung. Isi mausul namanya. Oke. Nah, ini isi mausul. Isi mausul itu kata sambung. Kata sambung. Kata sambung itu apa? Yang tugasnya menyempurnakan kalimat, misalnya alladzi, orang-orang yang, mereka itu gitu loh. Nah ini pada sesuatu yang apa gitu loh Kak. Baik, si mausul kata sambung, contohnya Pak, contohnya itu alladzi, kemudian alladzina, kemudian allati, kemudian ma dan man. Ya, ini 5 aja dulu. Alladzi, alladina, allati, ma dan man. Ini paling banyak di Quran. Oke. Kakak disimpan di memori kakak yang ini aja dulu karena banyak sama atop. Tidak, kalau atop itu nanti dia tidak perlu silah, Bu Mama Iren. Ya, tidak perlu silah. Nanti tidak perlu juga cari aid. Yang carinya apa? Maktub alaih gitu. Sebelumnya. Beda lagi Mama Iren. Oke, nah ini rumusnya gimana? Rumusnya itu kalau ada isi mausul, pertamanya kan dari sini dulu ya. Isi mausul nanti ada kalimat. Nah, kalimatnya ini disebut silah mausul gitu. Silah mausul ya. Nah, di dalam silah mausul ini ada aid ya kan. Di sini itu ada aid. Aid itu apa? Aid adalah domir yang kembali ke isim mausul gitu ya. Aid ini domir yang kembali ke isim mausul. Kemana? Ke ini gitu. Iya. Misalnya nih, ininya tuh kayak tadi. Ma. Nanti di sininya hu. Apa hi gitu kan. Iya kan? Terus nanti itu namanya, atau misalnya di sininya man. Nanti bisa juga bentuknya hu, bisa huwa, bisa juga dan seterusnya, kayak aladi, kayak tadi kan aladi ke huwa gitu. Kalau hum itu di sini isi mausudnya aladina, itu biasanya ke hum gitu kan. Sebenarnya ada berapa banyak, cuman sampai untuk yang awam pemula itu waktu pelatihan Mama Iren cuma disebutin ini aja 5, aladi, aladina, alati, ma dan man. Kenapa? Ini paling banyak di Quran gitu, karena kita kan belajar Quran ya. Nih si mausul. Baik, oke, ini rada itu dulu. Ma ini adalah maaf itu mau ta'alif muta'alifin bisilah mausul. Baik, karena ini adalah isi mausul maka ada silah. Nah, karena bentuknya adalah sibeh jumlah, maka pasti muta'alaknya ke yang dihapus gitu. Ini agak itu dulu ya Kak, agak ribet dulu ya. Gak apa-apa. Apa tuh? Yang mana? Enggak, ma itu ada 8 fungsi. Ma istifham, ma isi mausul, ma masdariyah, ada ma nafi, ada ma apa lagi? Pokoknya ada 8, Mama Iren. Kak Asyifa, santai dulu, santai. Ini salah satu isi mausul adalah ma gitu loh. Kak semuanya di sini seperti itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Kalau summa itu atop. Iya, namanya atop.
Udah belajar kemarin Mama Iren. Mama masuk nggak? Iya. Kalau summa itu masuknya atop. Mana sih? Iya. Kalau nggak masuk. Alat summa itu nggak masuk. Yang 5 aja itu. Nih, 5 aja dulu kita ini kan. Karena aladani nanti juga termasuk isim mausul. Iya, di sini aladi, aladina, alati, man itu cuman itu aja yang kita ini kan karena kalau kalau suma, nah ini maksudnya atop, Ibu. Nah, beda lagi kalau atop. Nah, kalau atop ini, atop di tengah tuh. Nanti kata atau kalimat depan namanya maktub. Carinya apa? Maktub alih ke belakang gitu. Iya, gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Ya, ya gitu Kak. Di sini pemula jadi tidak begitu banyak dimasukkan apa namanya? Karena di dalam Al-Qur'an paling banyak itu yang 5 ini begitu. Baik. Butuh berapa tahun? Aduh, selamanya. Nah, kadang-kadang kita nggak paham ya, Bu, apa namanya tuh nahwu sorof itu kok saya nggak paham-paham gitu. Nah, sebenarnya yang itu bukan nahwu sorofnya yang salah, tapi metodenya gitu, Kak. Kebetulan ini saya dapat metode alilan dari Ustadz Sugi, terus kemudian waktu itu saya pelatihan, tentu saja pelatihan itu berbayar karena butuh tempat, karena butuh makan. Kalian saya ajak belajar bersama di sini untuk ya banyak lupanya, betul, saya juga banyak lupanya. Kak Abdul usianya berapa? Jangan dibilang karena udah tua terus lupa, jangan, banyak orang yang baru. 5 ma'akum, iya, gimana Pak Ma? 5 li huruf jer, ma isi mausul sebagai majrur, karena ini ma maka butuh silah mausul dan aid, karena maknya ini adalah isi mausul gitu loh. Isi mausul itu adalah kata sambung gitu. Kata sambung aladi, aladina, alati, man. Baik. 55. Adik aku dong. Betul, yang membelajar. Kita semua sudah tua tapi lansia, lansia. Di bawah aku, Pak Abdul ya. Mulai aja Pak dari awal, ikut sama saya aja. Udah. Kalau misalnya metodenya cepat gitu, cepat dipahami, bisa ini. Makanya saya langsung praktek-praktek ke Quran biar mengingat gitu. Latihan sama Ustadz Sugi dong Bunda. Itu dia, Ustadz Sugi ini saya bilang, Ustadz kapan punya waktu untuk pelatihan. Kemarin terakhir pelatihan di hotel apa ya, di Karawang. Susah. Iya, maksudnya tuh waktunya yang susah, ini ya susah, tapi orang kalau kepengen dibajabanin luar biasa, karena beliau juga merasakan membimbing jamaahnya itu memakai cara yang seperti di dalam apa namanya, ketika saat dia belajar di pesantren, beliau kan lulusan pesantren ya, itu jamaahnya berkurang. Oh, apa yang salah gitu loh. Terus habis itu dia pakai metode alilan ini selama 8 tahun, alhamdulillah mau jamaahnya malah bertambah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Iyong, barakallahu fikum. Ayo Kak, ini Kak Anang juga udah hadir. Ya. 5 ma'akum, Kak Anang, ma'akum ini kan si B jumlah ya, ini zorob, zorob makan, wahwa mudof, kum domir mutasi sebagai mudof ilaih. Ma'akum muta'aliknya kemana? Muta'aliknya ke silah, muta'alaknya ke silah yang mahdub. Ini takdirnya apa nih Kak? Nah, tuh kan, Papa aja dibawa asik, seneng. Iya. Kayak kita waktu dulu kita kecil, kecil, suka main petak umpet atau ini cari sesuatu itu.
Misalnya kita punya benda apa, terus dikubur di mana, terus kita cari barang gitu. Gitu. Asik kan belajarnya. Kak Anang tanya. 5 ma'akum. Ma'akum ini bentuk zorob madrib. Ayo Kak Pak maju itu belajar. Ya, ini ma'akum ini adalah bentuk di sibeh jumlah. Nah, muta'aliknya kemana? Ke sesuatu yang dihapus. Ya, dihapusnya apa? Takdirnya apa? Pas 9 adik aku jauh. Iya, tenang di sini mah rombongan lansia semua. Mulainya kakak belajar dari apa ya? Nahu dulu. Nanti kalau sorma mengikuti, insya Allah bisa. Ya, boleh. Jadi kalaupun kita di penghujung dunia, di penghujung umur kita yang tinggal sebentar ini, azamkan diri untuk belajar nahu sorob gitu. Nanti nggak jadi-jadi dong ngajinya. Iya, makanya ngajinya cuma di situ-situ aja kalau kita belajarnya ngaji nguping, iya kan? Benar. Saya masih muda pada zamannya. Iya benar kita dah nenek-nenek. Rombongan. Ya, ma'akum ini ternyata di sini muta'alaknya ke silah. Silahnya itu adalah istakoro. Silah dari ini Kak, ternyata istakoro. Iya, istakoro gitu. Muta'alik itu berkaitan. Karena kalau si B jumlah itu harus dicari muta'alaknya mana gitu. Muta'alak atau muta'alik gitu kan. Baik. Ta'aluk kalau kita mah bilangnya ta'aluk. Terus ada muta'alaknya istakoro gitu. Nah, kita lihat istakoro itu bentuk apa sih? Istakoro adalah fi'il madi. Fi'il madi dengan apa? Dengan domirnya huwanya aid baliknya ke mana, ini udah aidnya udah nemu, udah selesai ya. Surat apa ayat berapa? Ini Al-Baqarah, baru Al-Baqarah ayat 40. Ro-nya pakai tasdid ke istakoro. Iya. Istakoro. Dah ya, gitu. Jadi 5 ma'akum ini, ma'akumnya itu ini pelajaran kemarin loh. Cuman stuck di situ, saya bilang, "Ayo udah selesai." Ini juga udah selesai. Cuman bahas itu aja. Gak apa-apa kalau sini bacanya pelan. Ya, bacanya pelan terus apa kalau ada pertanyaan boleh. Berarti udah selesai ya. Nah, silah ini silahnya. Ini ma'akum adalah silah jumlah apa jumlahnya sibeh jumlah, bukan jumlah ya, sibeh jumlah. Ta'aluk sebenarnya ke sini. Ini yang di sini ini kan saya lihatin. Yang di sini maknya silahnya itu adalah istaqarra, istaqarra, istaf'ala. Iya bisa istaf'ala ya Kak. Kok berarti rohnya 2 ya? Baik. Ya Allahu Akbar, sanes pinter Bapak. Beda nangan hiji ari pada di mah tak acan maos abdi mah tos maos gitu bentena ngan hiji gitu kan. Iya kan saya punya bacaannya ini Pak. Iya nih punya bacaannya tuh, ada bacaannya gitu kan. Takdiruhu istakoro silatun, silatul mausul, ya silah mausulnya wa ma'a mudhof hukum domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jer mudhof ilaih gitu Kak. Bedana cuman eta. Ayo lanjut.
Wa-nya apa? Wa huruf apa, Kak? Wa huruf apa? Wa. Nah, ini ibu tadi siapa yang ini? Mama Iren ya? Ini atop, Bu. Nah, ini atop. Nah, ya. Ya, wis keren Mama Iren. Iya betul atop. La-nya apa? La apa? La apa? La-nya la apa? Wala takunu awwala kafirim bi. Nafi. Nafi apa nahi? Ayo. Nahi. Nafi. Kenapa nafi? Ayo. Bu bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Wati, hello. Nafi. Kenapa, Bu? Kalau nafi artinya apa? Jangan, apa nahi itu yang jangan. Nafi tidak. Ya, sekarang Kak Putri udah pindah jadi nahi. Ayo. Mama Iren yang belum pindah. Nahi itu, Masya Allah, Papma. Nafi. Oh, nafi yang tidak. Nafi. Oh ya, bagus, bagus. Oke. Ini nahi, Bu. Nahi. Nah, ini dak. Fi'il mudori. Ayo, ini fi'il mudori apa? Fi'il mudori apa? Fi'il mudori apa? Emang fi'il juga ada yang nah itu masuk ke itu artinya nafi, Bu. Nafi, Kak Putri. Enggak. Aku nahi ya, aku nahi. Jazm betul. Dijajamkan oleh apa? Karena dijajamkan oleh apa? Iya, lah. Tanda jajamnya apa? Tanda jajamnya apa? Iya, la nahi. Udah bangun semuanya. Bangun semua. Iya, gini ya Kak ya. Kalau dalam metode alilan itu, kita mulai lagi. La takunu. Takunu. La takunu. Oke. La-nya ini nahi kakak. Nahi. Nahi. Kemudian takununya apa ini? Ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Majzumun ya? Dijajamkan oleh apa? Majzumun. Majzumun. Dijajamkan oleh apa? Dijajamkan oleh la. Iya. Tanda jajamnya apa? Nah, ini ada di sini. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Bilam nahi dengan la. Bagus dengan la nahi. Baik. La nahi ini adalah huruf jazm. Ini nahi ini huruf jazm. Itu dia harfu zazmin. Zaz gitu. Huruf jazm ya. Gitu. Ya, tandanya apa? Failnya apa di sini? Antum. Membuang nun, terus diganti dengan alif. Alif apa? Wikoyah. Ariko. Alif Ariko. Baik. Kenapa? Iya, tanda tanda jazmnya itu apa? Buang apa? Hasfu nun, ya kan? Hasfu. Mati dulu, masya Allah, dari mabni ala sukun. Ya betul. Haz fu nu anun. Aduh, ini gimana sih? Udah? Baik.
Alif farikoh itu alif pembeda, Pak. Ini namanya alif pembeda. Nih, alif pembeda. Iya. Biar dia beda antara wawu atop dengan wawu yang jamak. Bedain. Gitu. Asalnya kan gini, Pak Parimpunan. Takunu. Ini saya kurang satu ya. Kenapa kalian nggak? Iya. Tak ini takunu. Nah, gitu kan? Baik. Takunu. Nah, gitu kan? Oke. Karena kemasukan huruf la di sini, maka ini hilang gitu kan, Pak. Nah, biar ini bedain antara wawu atop atau wawu jamaah. Kalau misalnya nggak ada sakalnya kan nggak kelihatan tuh, Pak. Maka dikasih alif gitu. Alif bikoyah adanya ya. Alif bikoyah tuh alif ya. Ntar Bu, saya juga rada puyeng kalau belajar Wak. Ya Mama Iren, alif bikoyah tuh kayak gini, nih gitu ada. Ya, alif bengkok itu loh Bu. Kalau tidak salah, ayo halo asatidah yang hadir di sini. Alif bikoyah apa? Gitu ya. Ya, oke, jadi paham ya, bukan lanafi Kak, tapi lanahi. Kenapa? Karena asalnya takununa jadi takunu li'annahu af'alul khamsah hasbun nun. Hilang huruf nunnya karena dia adalah dari bagian dari af'alul khamsah gitu. Kemasukan huruf jazm yaitu la gitu. Alif zaidah, layina. Aduh, banyak banget kan. Karena saya pemula, kadang-kadang saya men-skip dulu untuk kalau ada yang tanya baru lihat. Jeleknya saya, oh Wiko, iya tadi saya dengar alif. Iya, itu saya teruskan revisi. Saya revisi, namanya alif fariko gitu. Kadang-kadang saya sengaja seperti itu untuk mengagetkan konsentrasi kalian gitu, agar oh balik lagi ke cerita saya harusnya itu. Alasan apa nak? Berapa? Udah. Mau tambah semennya enggak sekalian? Ada uangnya enggak? Semennya sudah pesan sama ini. Sama udah. Jangan apa-apa, semennya 10 aja. 10 aja deh. Tapi katanya itu apa? Muatnya ya 20. Sok aja. Kalau muat boleh dibawa. Kalau nggak muat nggak usah. Ya. Oke? Kenapa lanahi bukan lanapi? Karena kelihatan di sini Pak, ada yang terbuang huruf nunnya. Kalau terbuang huruf nunnya kita udah automatically. Kalau gitu namanya lanahi. Apa ya bingung? Aisyah, where are you now? Itu matikan lampunya semuanya. Gitu. Ya, larangan, menidakan. Menidakan apa larangan, janganlah kalian gitu. Menjadi gitu. Ya, otomatis Pak. Di sini kalau lihat oh latak. Kalau la yang artinya tidak itu nanti di sininya takununa. Tidaklah kalian gitu. Tidak kalian tidak gitu. Kalau ini lah janganlah gitu Pak. Bahasanya kita di itu dulu di apa nama itu di asah. Dah ya. Wa huruf atop la takunu fi la ini huruf nahi ya, la nahi. Itu la ini huruf jazm. Takunu fi'il mudhari yang jazm yang dijazmkan oleh la nahi tadi. Takunu di sini ada antum sebagai apa tadi? Fa'il. Baik. Awala ini apa? Awala udah selesai ya di sini. Nanti kalau bisa juga kalian misalnya tambah-tambah cerita apa. Awala apa? Iya, sebagai fa'il betul berarti. Awal apa?
Awalnya fi'il madi tah? Bukan, Kak, bukan. Maf'ul. Masya Allah, kok jadi khobar? Oh iya salah, Masya Allah. Benar-benar. Bapak ngomong khobar baru saya antum itu bukan fa'il. Ah, bukan fa'il buati. Tuh kan. Lah, takun karena ini fi'il madi nakis ya. Aduh. Fi'il mudore nakis antum. Takunu fi'il mudore nakis. Iya, fi'il mudore nakis majejumun. Iya, berarti ini namanya isim, Kak. Ini namanya isim dari kana. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Awala ini. Oh gitu. Awala khobar kana. Ini, sorry. Ini sebagai khobar kana. Sebagai khobar kana. Wahwa mudop. Iya. Mudop kafirin berarti awala kafirin berarti mudop ilaih. Tak kalau saya bilangin ya Kak. Iya, ini khobar kana. Kemudian awala juga sebagai mudop kafirin mudop ilaih. Bi apa bi? Bi huruf jer. Hi domir mutasil sebagai majrur. Ngelag tah? Kok enggak? Iya. Dikira saya ngelag kok pada diem. Oke. Wala takunu awwala kafirin bi wa huruf atop la nahi taku la harfu jazm nahi takunu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum. Dengan fa'ilnya dengan isim kananya antum. Awala ini adalah khobar dari kana kafirin. Awala khobar dari kana wahwa mudhof. Kafirin itu mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Baik, la tajjum. La jazm. Baik. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Baqarah ayat 41 bagian 1 nih udah 2 hari ya Kak. Wah huruf atop aminu maktub dengan maktub alaihnya ayat sebelumnya. Aminu fi'il amr dengan fa'ilnya antum. Bi huruf jer ma isi mausul sebagai majrur karena ini adalah isi mausul maka butuh silah mausul dan aid. Anzaltu ini adalah silah mausul. Anzaltu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Aidnya mana? Ternyata aidnya itu dihapus. Takdirnya apa? Bima anzaltuhu. Bima anzaltuhu. Hu-nya ini baliknya ke ma. Baik. Musoddikon adalah hal yang dinasabkan dengan fathah. Ya, dengan fathah. Sohibul halnya mana? Sohibul halnya ini, yang jadi aid ini gitu Kak. 5 li huruf jer. Ma isi mausul sebagai majrur karena ini adalah isi mausul maka butuh silah dan aid. Oke. Li huruf jer. Ma isi mausul sebagai majrur ma'akum zorob makan. Wahwa mudhof kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'akum ini adalah apa si B jumlah yang ta'aluknya ke silah yaitu istakoro seperti yang tadi sila istakoro. Dari sila istakoro ini kita bisa dapat aidnya ya. Sini fi'il madi dengan domirnya apa? Huwa menjadi fa'il gitu. Huwa ini menjadi aid dari ma gitu Kak. Baik. Wala wa huruf atop la takunu wa huruf atop la ini nahi. Kemudian takunu fi'il mudhari yang jazm. Fi'il mudhari jazm dengan fa'ilnya antum.
la takunu wala takunu aminu kak ke sini ya karena ini namanya ini takunu ini adalah kalimat gitu maka ke belakang kak aminu gitu ya aid apa Ustaz aid itu domir yang kembali ke isi mausul baik awalaka firimbi fi'il mudhari zajam fi'il mudhari nakis ini karena ini nakis maka dia jadi di sini bukan fa'il tapi isim karena gitu kak ya nah lihat di sini saya salah awala ini khobarnya dari kana kemudian wahwa mudhof iya wahwa mudhof kafirin kafirin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasar yang bertanwin bi huruf jarhi domir mutasil sebagai majrur bihi muta'aliknya kemana ta'aluknya kemana takunu awwala kafirin bi muta'aliknya kemana kak lebih sih di fi'il amar Bapak yang terhormat, di sini tuh pakai nahu pemula. Jadi kita mengenal cuma 3, fiil mudhore, fiil nahi, fiil mudhore, fiil amr sama fiil madi. Bas kholas, yakni salata bas. Iya. Kuwa. Mutalaknya kuwa. Bentar. Takudu awwala kafirin bisa. Ka min wal jumlatu min kana babal amanu fala laha min al irabi wal awalu sebagai mudhafun ilaih bihi mal muta'alliqnya kafirin ini nih kafirin kak ini adalah isim fa'il bermakna fi'il aku bilangnya gitu iya hi-nya kembali ke ma yang mana yang ini sebentar Pak Muhammad ini cerita apa Pak Muhammad ini cerita apa kalau dalam Pak Muhammad cerita apa kafirin ya itu muta'aliknya ke kafirin oke kalau dikiranya saya ngi'rab sendiri nanti saya coba di ini pakai mausulah yang mana oh hi kita tadi sudah bahasnya istaqoro huwa pakainya huwanya kembalinya ke ma karena di sini ada itu kan bentuknya ma'akum dorob makan ya jadi si b jumlah berarti ya pak ya kalau si b jumlah itu ta'aluknya itu ke silah mausul yang dihapus itu Kak Zaira apa kabar udah sampai bab apa alfiahnya Bu wala kafirin bih ya oh Udifatinun ya annahu maf'al khamsa wal wawu dhamirun mutasilun wala takunu awwala kafirin bih ma'alima ma'aksi mausul ala sukun fi'il jar ma'akum jar majrur muta'alliqan bisilahi mausul wa taqdir lima huwa kainun oh di sini malah lima huwa kainun ya udah ke yang mana hiknya mana pak kafirin oh wala takunu jauh amat ini kan sila mausulnya di sini ini silahnya itu apa namanya dua buku kitab i'rab yang saya baca ini takdirnya huwa kainun
atau istakorun atau istakoro pasti ada huanya. Sebentar ya. Mana saya gak lupa bun. Dangdung. Nggak tahu. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Nih yang pertama dulu. Yang pertama. Wala tasaru wala takuno. Kakak, Pak, Bapak ceritanya di sini ya. Ma'akum 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 bistari bil itobatin irobil. Nah ini mulai dari sini ya, sini ya. Musodikon Pak Parimpunan halaman 54 Pak. Musodikon 5, musodikon itu halun, hal mansubun yang dinasobkan bil fathati dengan fathah. 5, jarun wa majrurun, jer dan majrur muta'alikun, dia itu ta'aluk bi musodikon. Oke. 5 tuh besodikon. Wama isi dan ma adalah ismu mausulun, isi mausul mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun fi mahali jarin di dalam kedudukan jer bilam karena adanya huruf lam gitu. Ma'akum sekarang jer ma majrur jarun wa majrurun jer majrur mutalikoni, dia itu berapa? Berkait, keduanya berkait bisilatil mausuli. Nah, ini silah mausulnya apa? Takdirnya apa? Ini kalau ma'akum, kalau si bejumlah itu, kalau zer majrur itu apa namanya? Kalau sini ini bukan zorof ya. Kalau tadi kita pakainya zorof ya, Kak. Kalau jar majrur itu nanti ta'aluk pada silah mausul yang dihapus. 5 huwa kainun ma'akum. Ini nih, Kak. Huwa 5 kainun ma'akum. Jadi enggak jauh-jauh. Ari hikmah kejauhan, Bapak. Mun. Maknya ini aidnya adalah huwa. Gitu. Huwa kainun atau istakoro. Juga istakoro itu fi'il madi dengan failnya huwa. Yang tadi kan, kalau saya kayak gini takdirnya itu istakoro fi'il madi dengan failnya huwa. Huwanya baliknya ke ma gitu. Buat Pak ya enaknya hinya kan dengannya awala kafirin bi, dengannya baliknya ke mak yang mana? Alah, niat enggak datang jam 7. Udah mau habis. Iya, mau belajar bareng besok ya Kak ya, jam 6 insya Allah. Kalaupun misalnya ngajinya saya mulai jam 6.30 ya saya langsung undur diri. Baik. Ya, kalau masalah udah isi mausul itu kita harus cari AI dan ini gitu. Atau kalau udah sampai silahnya berupa dorob atau jar majur kita mesti kembalinya kemana. Itu yang satu ya Pak. Kemudian Pak siapa tadi? Ini di Irob yang Dr. Mahmud Yakut. Di Irob Dr. Mahmud Yakut. Takulu wala takunu awwala kafirin bihi ma'akum ma'ayah. Ma'anya dorfu dorob ya mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu muta'allikun, dia ta'aluk dengan dimahdubkan takdirnya istakoro itu Kak yang tadi ya, yang 5 ma'akum tadi ya. Jadi maknya ini adalah isi mausul bimakna aladhi mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun wahwa majrurun dan dia itu sorry kurang ya, ala sukuni wahwa majrun, dia itu majrur lafzon mansubun yang dinasabkan takdirnya takdiron ala annahu maf'ul ya, kan dia sih maf'ulun bihi ismi fa'il musaddiqan. Ini beda lagi caranya mengirob tapi tetap artinya sama gitu. Baik, sekarang yang ma'a gitu kan. Ma'adorf, subhanallah, tadu. Kita, iya,
Tapi nggak cocok juga Pak, soalnya ini kan kita cerita di sini dulu, di sini ya. Ini yang saya baca di ikrobnya punya Dr. Mahmud Yakut, ma'akum. Ma'a adalah dorob mansubun yang dia dinasobkan, wa alamatu nasbihi tanda nasobnya fathah. Wih, habis baterai. Mana tuh? Ntar ya Pak ya. Fi'lun mudhari'un, nah iya mana? Ma'akum. Ma'a dari alamatun nasbihil fatatu tak muta'alikun bimahdhufin takdiruhu istaqarra. Nah, istaqarra ini yang di tadi wa kainun. Ma yang awal dengan apa-apa yang telah dianjakan itu hu-nya baliknya gitu. Iya. Ala takunu awala kafirin berarti ya maktub. Itu kan maksudnya, Pak. Iya, berarti paham ya? Paham maksudnya lima yang mana tadi saya tanya, gitu kan. Baliknya ke ma yang mana gitu. Mm-mm. Oke, dah ya. Nanti kita terjemahin lagi. Udah siang, saya undur dulu. Nanti kita terjemahin. Apa yang kita irob tadi sudah benar. Saya yakini sudah benar dan itu apa ya Kak ya? Ayah ya, ayah ya. Itu si si Anis bilang katanya Anin bilang katanya bata merahnya udah jadi. Masih anget. Iya, nggak ada duitnya Kak. Terima kasih. Wa aminu, wa huruf atop aminu fiil fil amr dengan fa'ilnya antum. Aminu ini adalah maktub dengan maktub alaihnya ke ayat sebelumnya. Bima bi huruf jer ma majrur ma ini isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul maka butuh silah yaitu anzal tu silahnya. Anzal tu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Hu domir anzal tu ini aidnya mana? Aidnya adalah hu yang dihapus gitu Kak. Baliknya ke ma ini sesuai. Musodikon adalah hal dengan sohibul halnya adalah ini aid yang tadi yang dihapus. 5 li huruf jer ma isi mausul sebagai majrur karena ini adalah isi mausul butuh silah. Silah mausulnya apa? Ma'akum. Nah, apakah bentuk si be jumlah itu ta'aluk ya. Dia muta'alikunnya kemana? Ke silah yang dihapus yaitu istaqoro. Maka ma di sini ini adalah aidnya huwa gitu. Dengan apa-apa yang dia gitu. Tetap ma'akum bersama kalian wala dan wa ini huruf atop la nahi takunu fiil mudhari yang jazm yang dijazmkan oleh la. Jadi kita posisikan fiil itu cuma 3, ada fiil amar, fiil madi sama fiil mudhari, sudah 3 aja. Kalau ini bukan fiil nahi namanya, ini fiil mudhari karena kemasukan huruf la gitu loh Kak. La nahi gitu. Baik, oke, kita reminder lagi. Takunu ini adalah fiil mudhari nakis yang jazm, yang dijazmkan oleh la. Baik, dengan isim kananya apa? Antum. Awala kafirin bihi, awala khobar kana wa huwa mudhof. Kafirin ini oke. Awal kana ya, kana. Oke. Awala ini khobar kana yang dinasobkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kafirin ini mudhof ilaih yang dijerkan. Kok nggak kelihatan? Kok nggak bilang sih? Wah, ini huruf atop la nahi. Ya, ini la-nya la nahi jazm. Dia itu sebagai huruf jazm. Takunu ini fiil mudhari nakis yang jazm yang dijazmkan oleh la. Dengan isim kananya
antum. Awala khobar, karena yang dinasobkan dengan fathah wahwa mudhof, kafirin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, bi huruf jerhi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Hi domir mutasil sebagai majrur. Bi jer majrur mutaliknya ke kafirin. Kenapa? Karena ini adalah isim fa'il yang bermakna fi'il gitu, Kak. Yang ini Kak. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kafir bihi dengannya. Oh, itu yang tadi ditanyain sama Pak Rustam. Yang seterusnya nanti besoknya lagi ya Kak ya. Besok kita teruskan wala takunu awala kafirin bih, terus wala takunu awala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanang kolila. Ya kan Kak? Hi-nya baliknya ke pembenar ya. Ya. Kafir dengan apa? Dengan mak gitu. Oh, iya. Baik. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Ini sudah jam 8. Saya dari jam 6. Luar biasa. Barakallahu fikum. Silakan apabila ada yang pengen ini. Kakak kayak gini ya. Kayak tadi tuh. Saya seneng kalau belajar mau berapa jam juga bisa gitu. Karena saya suka gitu loh. Kalau 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 macet gitu, itu misalnya tuh ada anak pondok yang datang ke sini, terus kemudian apa namanya tuh, itu kakak salah gini-gini tuh. Terus terang, saya insecure, iya. Demi, nah ini salah satu tasrif yang belum saya belajar banyak gitu loh kak. Cuman pas tidak tadi ada yang bilang itu sebenarnya fiil nahi, saya bilang bukan, ini fiil mudori gitu. Ini bentukan karena adanya huruf la depannya gitu kak. Ya karena ini ada bentukan huruf la depannya. Sekeran apaan alaih pak. Nasoro yang suruh nasron, ini kan fiil, ini fiil, ini fa'il, ini maf'ul, ini amar. Fiil amar ini bukan fiil nahi itu ya, tapi ini namanya mudore, yang mudore jazm yang kemasukan sama la gitu. Masya Allah, bapak ini bapak ambil, terima kasih bapak, barakallahu fikum Pak Agus, mudah-mudahan ini ya. Nanti kalau udah dapat bukunya semuanya udah punya, nanti kita bisa ini kan. Ini maksudnya apa kok harus punya seperti ini? Karena untuk menjelaskan, kalau yang tadi kan musodikon itu hal. Ini bentuknya ini apa kok jadi ini namanya nasob. Kalau nasob itu yang menceritakan keadaan namanya hal gitu. Kan nanti kita ketemu soibul halnya sebaik gitu. Jadi kita belajar nahu pemula memang, tapi ketika belajar nahu pemula juga kita harus pegang sorobnya gitu loh. Ya kayak sabaha itu kalau sabaha ya sebahu, kadang kita nggak tahu, tapi kalau yang kena di tasbih itu namanya sabbahayu, sabbihu namanya, masuk ke yang ini yang majid gitu, harus tambahan satu huruf, fa'ala yufa'ilu gitu. Insyaallah tabaraka ya. Bapak ikutin Pak Parimpunan itu, dia bikin satu dulu gitu. Pak Agus di mana sih tinggalnya? Iya, Pak Parimpunan kebetulan deket sama tempat percetakannya, jadi tinggal cetak sebentar terus ini gitu. Kenapa Elsen?
Oke, baik. Terima kasih. Saya doakan suksesnya. Oh, Bima, iya bener Pak Agus, lupa saya. Ya, nggak apa-apa, nanti ada ukirnya lumayan sih, ya. Tapi untuk ilmu semua bisa diinikan. Kalau misalnya ada PDF-nya juga banyak kan PDF-nya tuh. Iya. Oke, nggak usah cerita itu karena biasanya kena PR. Sabbaha yusabbihu tasbiha. Nah, ini masdarnya banyak, Pak. Tasbihan, tasbihatan, tasbahan, tisbahan, musabbahan, fahuwa musabbihun, wadaka musabbahun, sabih latu sabih, musabahun, musabahun. Aku ngapalinya kayak gitu, bukan berarti kayak anak-anak pondok. Enggak, aku diajarin anakku soalnya. Ke enggak disenggol. Apanya, Pak? Sulasi mujarot tambah satu huruf sabah. Iya betul, sabah isabihu tasbihan. Jadi kita pakainya kalau sabah yasbahu itu beda lagi artinya, berenang. Iya. Farrohayu farrihu tafrihan tafrihatan. Ini berikut wajahnya ini yang sohi gitu. Kalau sabaha itu. Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tasbahan tisbahan musabbahan fahuwa musabbihun wadaka musabbahun sabih latu sabih musabbahun musabahun, ya kan? Jadi ketika ada ini ada tambahannya la, ini sebenarnya ini fi'il mudhari gitu, ada tambahan huruf la jazm gitu, jadi bukan fi'il nahi. Adanya ini adalah fi'il yang ini fi'il jazm, fi'il mudhari jazm karena ada huruf la gitu. Fokus tiga 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 dulu. Ya betul. Tiap hari dibaca nanti hafal, makanya itu intinya gitu. Saya pengen kita itu baca Quran tiap hari cuma satu ayat aja, nanti lama-lama hafal. Oh, maksudnya begini gitu. Ya, terima kasih semuanya. Saya coba undur diri. Ini ada 17 juta yang tersisa. Tap-tap lainnya 2,8 itu, padahal itu tap-tap layar cuma milik satu orang itu. Satu orang sekarang. Ya, saya cuma minta doanya aja biar umur saya berkah dan kita bersama-sama belajar di sini ya Kak ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah aja. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Kak.